Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bagaimana kabarnya sobat ngaji dimanapun anda berada? Hari ini masih berjumpa kembali di channel saya, di EW Channel sederhana yang semoga memberikan kemanfaatan bagi sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat ngaji dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama, belajar bersama tentang materi yang insya Allah menjadi materi yang ditunggu-tunggu, menjadi materi yang favorit bagi kita umumnya yang masih belum menikah ya, khususnya yang masih belum menikah, yang sedang dalam masa untuk memilih pasangan hidup. Tapi bukan hanya sekedar pasangan hidup yang ala kadarnya, tapi pasangan hidup yang idaman. Agar apa? Agar berjodoh di dunia dan di akhirat. Sobat ngaji dimanapun anda berada, mari kita awali belajar kita atau ngaji kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa bagi sobat ngaji yang belum subscribe channel saya, tolong di subscribe biar saya lebih biar lebih semangat, biar lebih termotivasi untuk berdakwah melalui saluran AW Channel. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas tentang kriteria pasangan hidup yang idaman, kita flashback terlebih dahulu tentang urgensi. Urgensi dari apa? Urgensi dari yang namanya nikah atau pernikahan. Pentingnya nikah, ya kita belajar bersama ya. Semoga dengan belajar ini kita jadi lebih paham tentang aspek-aspek yang ada di dalam pernikahan. Ternyata yang namanya nikah adalah sunnah para nabi. Bahkan para nabi sebelum Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya yang mana? Dalilnya ini. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum aswajan wa dzurriyyah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul. Rusulan itu artinya beberapa rasul. Kalau rasul itu satu rasul saja. Qablika sebelum kamu, wa ja'alna dan kami, di sini dilafalkan, diartikan memberikan, bolehlah. Makna awalnya adalah menjadikan lahum bagi siapa? Bagi mereka apa? Azwajan. Ini jamak taksir ya. Mereka apa? Istri. Nah, dari sini dapat dipahami maka dalam Islam itu diperbolehkannya poligami dengan lafal azwajan, beberapa istri-istri. Wal dzurriyyatan dan keturunan. Jadi yang namanya menikah itu adalah sunnah para nabi, bahkan para nabi terdahulu. Nah, kalau dari hadisnya dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 hal yang merupakan sunnah para rasul. Apa saja? 1, hina. Itu loh yang di tangan-tangan sering kalau orang-orang pada menikah, atau kalau bahasa Jawanya itu apa sih namanya, pacar ya, pacar. Hina itu diperbolehkan. Kalau sebab musababnya hina itu diperbolehkan pada zaman Rasul itu untuk membedakan tangan laki-laki dan tangan seorang perempuan. Lalu apa? Berparfum, atau kalau bahasa dulunya itu ya wangi-wangian, wewangian ya. Lalu siwak, dan yang keempat menikah. Ini adalah kesunahan. Sunnah-sunnah yang lain banyak. Kita lanjut.
Urgensi yang kedua adalah tanda kekuasaan Allah, bahwa yang namanya menikah adalah tanda kekuasaan Allah. Ayatnya sangat familiar. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Jadi yang namanya menikah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda itu dalil ya, tanda-tanda kekuasaannya Allah dengan menciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Dilanjutkan. Nah, ini loh yang terkadang orang-orang itu belum menikah dengan alasan belum mampu. Padahal sebetulnya dengan menikah itu jalan menjadi kaya. Siapa yang mengatakan demikian? Allah dalam surat An-Nur ayat 32. Bunyinya wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yuhnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ini fokusnya di ini. Iyakunu fuqara yuhnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Itu yang jomblo-jomblo suruh untuk dinikahkan, yang sendirian itu. Dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu, kalau dulu memang masih ada budak, dari yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Ini loh janjinya Allah itu sudah menjamin menikah itu bukan justru nanti menjadi miskin, tapi apa? Akan menjadi kaya. Allah lah yang sudah menjamin. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Tapi tentu pilihan orang berbeda-beda. Pilihan orang, preferensinya berbeda-beda. Begitupun alasan-alasannya yang mungkin sampai detik ini masih belum menikah. Ada yang mungkin karena orang tuanya masih belum ridho, ada yang mungkin terlanjur memberikan janji kepada seseorang, dan seseorang ini bukan orang yang sembarangan, sehingga harus ditepati janji tersebut. Ya, didoakan semoga kita yang sedang dalam rangka dan upaya, sedang dalam proses mencapai kehidupan, semoga Allah mempermudah langkahnya, meringankan langkahnya, dan senantiasa Allah menyertai dalam setiap langkah kakinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, urgensi yang keempat, ini loh yang penting. Tidak ada pembujangan dalam Islam. Bagi yang merasa pengen membujang selamanya, tolong untuk tidak dilakukan. Karena dalam agama kita, dalam agama Islam itu tidak ada pembujangan. Ayatnya surat Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu, dan jangan kamu melewati batas.
Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas, yang mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan. Ini maksudnya di sini adalah tentang pernikahan. Mujahid berkata, ada beberapa orang laki-laki, di antaranya Utsman bin Ma'dun dan Abdullah bin Umar, bermaksud untuk hidup membujang dan berkebiri. Berkebiri ini artinya menghilangkan nafsu syahwat, nafsu birahi yang ada pada dirinya, serta memakai kain karunggun. Kemudian turunlah ayat di atas. Ini adalah asbabun nuzulnya. Selanjutnya, urgensi dari menikah yang kelima adalah ciri khas makhluk hidup. Jadi yang namanya menikah itu adalah ciri dari suatu makhluk hidup, khususnya manusia. Bahkan hewan sekalipun yang katanya tidak memiliki akal, tidak memiliki hati, hanya memiliki insting saja, itu juga melakukan bukan pernikahan, tapi kalau mereka melakukan perkembangbiakan dengan cara mereka, tentunya berbeda dengan cara manusia melalui jalur yang sah, yaitu melalui menikah. Ayatnya adalah surat Yasin ayat yang ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbidul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran surat Yasin ayat ke-36. Dari sini jelas bahwa Allah itu menciptakan setiap makhluknya berpasang-pasangan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu namanya makhluk. Sementara yang menciptakan Allah itu sendiri namanya Khalik. Ya. Maka kalau ada laki-laki maka ada perempuan, ada barat maka ada timur, ada selatan, ada utara, ada besar, ada kecil, dan seterusnya. Allah menciptakan pasangan-pasangannya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sobat ngaji, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi yang kita anggap penting, bahkan paling penting, yaitu tentang ini, kriteria memilih pasangan hidup. Ini disusun oleh saya berdasarkan bacaan-bacaan yang saya baca, berdasarkan kitab-kitab yang saya pahami, dan tentunya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis yang saya pahami. Kenapa kita harus memilih pasangan hidup yang baik? Karena pasangan hidup ini bukan hanya akan menemani kita di dunia saja. Tentu kita pengennya kan pasangan hidup kita yang di dunia itu sekarang juga akan menjadi pasangan kita di akhirat, sehingga cintanya itu tidak hanya sehidup semati, tapi menjadi cinta sehidup surga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kriteria dalam menentukan pasangan hidup itu ada empat hal. Kriteria dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan Abi Hurairah, ini tidak terbaca di PowerPoint. Ini janjinya tulisannya adalah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, kalau ini sallallahu alaihi wasallam, qala tungkahul mar'atu li arba'in, lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfad bidatid din taribat yadak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, insyaallah sahih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena empat hal. Di sini khitabnya itu kepada perempuan, tapi
bisa dijadikan pedoman bagi laki-laki maupun perempuan, bagi laki-laki maupun wanita. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah limaliha, yaitu karena malnya, karena hartanya. Jadi sah-sah saja kita mencari calon pasangan hidup yang kaya, yang banyak harta, yang sawah melarah-melarah, bandane turah-turah, umai megah, uli. Wali hasabiha dan karena nasabnya. Boleh kita mencari pasangan hidup yang keturunannya orang ningrat, orang yang berpendidikan, orang yang berwawasan luas, dari keluarga yang baik-baik, boleh. Atau ini wali jamaliha, atau karena kecantikannya, atau karena kegantengannya, atau karena pesonanya, boleh-boleh saja, tidak salah. Walidiniha, dan inilah yang harus, yaitu karena agamanya. Ketika limaliha wali hasabiha wali jamaliha, ini nilainya adalah 0. Ini 0, ini 0, ini 0, sementara ini 1. 1 ketika ada 0-nya 3, maka akan menjadi bernilai 1000. Tapi ketika ini ada, ini ada, ini ada, tapi walidini hanya tidak ada, maka nilainya masih tetap akan menjadi 0. Maka yang paling penting adalah orang yang agamanya baik, orang yang agamanya bagus. Syukur-syukur ya kaya, nasabnya bagus, ya cantik, ya soleh-solehah. Wah, Masya Allah, itu yang susah dicari. Dan ketika ada, itu belum tentu mau ke kamu. Aduh, ampun ya, kan biasanya seperti itu. Ya, semoga nanti kita bisa menjumpai yang limalihanya bagus, wali hasabihanya bagus, wali jamalihanya bagus, dan paling penting wali dinihanya bagus. Ini ditutup dengan kata kunci ini, fadfar bidatiddin taribat yadak. Maka perhatikanlah, fadfar itu artinya maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Karena yang akan menjadikan kita selamat itu bukan ini, tapi adalah walidi niha. Ini kriteria dasarnya. Yang pertama 4 hal. Selanjutnya kriteria memilih pasangan hidup, kriteria dasar agama. Nah, inilah yang perlu kita pelajari bersama dalam menentukan pasangan hidup. Kalau ternyata pasangan hidup kita itu memenuhi aspek-aspek yang pertama tadi dan aspek yang ini, gasken jaksuhen. Yang pertama apa? Akidahnya benar dan kuat, tauhidnya bagus, tidak mensekutukan Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik, mentauhidkan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Karena kalau dia itu bisa mengesahkan Allah, dia juga pasti akan bisa menjadikan kamu esa di dalam hatinya. Kalau dia itu gampang melakukan perbuatan syirik, Allah saja dia duakan, apalagi kamu. Yang kedua, ibadahnya rajin, khususnya ibadah-ibadah yang mahdhu seperti sholat, baca Quran, puasa, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadahnya bagus, insya Allah cerminannya adalah kepada akhlaknya menjadi mulia. Karena buah dari ibadah adalah akhlaknya. Kan syahdu sekali kalau punya suami ataupun istri akhlaknya itu mulia. Contohnya siapa? Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan para istrinya itu tidak berebut untuk menjadi yang benar ketika terjadi sebuah permasalahan. Beliau malah justru akan berebut untuk merasa salah. Karena apa? Merasa benar itu bisa menjadi salah. Tapi ketika kita merasa salah dalam posisi tertentu, kita bisa menjadi yang benar. Terus selanjutnya, menutup aurat. Ini penting sekali.
carilah pasangan hidup yang menutup aurat. Kalau perempuan, ya auratnya tertutup, mengenakan jilbab yang menutupi aurat dengan sempurna. Karena prinsip jilbab itu adalah menutupi, bukan membungkus. Kalau menutupi, maka harus lebih longgar. Karena ketika pakai kerudung tapi jiplak itu bukan menutup, tapi membungkus. Ketika membungkus, maka akan sesuai dengan apa yang dibungkus, lekuk tubuhnya dan lain sebagainya. Pun sama bagi laki-laki, para laki-laki, dengkul itu aurat, maka tutuplah dengkulmu, ya, dengkul ke atas itu aurat, ya ditutuplah auratnya. Usahakan untuk bisa ditutupi, karena itu aurat loh. Tapi kebanyakan kita menyepelekannya, bahkan melakukan dengan terbiasa berpakaian pendek bagi laki-laki, padahal janjian itu aurat. Dan ketika aurat ini terlihat, maka yang melihat ya dosa, dirinya juga dosa. Lalu menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan dirinya dari apa? Tentunya dari maksiat. Terus fasih membaca Al-Quran, khususnya bagi laki-laki, karena laki-laki itu imam di dalam keluarganya, ya imam dalam sholat maupun imam dalam mengarahkan keluarganya lebih dekat dengan Tuhannya. Kan ketika sang suami menjadi imam, bacaannya bagus, tentu istri dan anaknya itu akan lebih khusyuk ketika menjadi makmum. Tapi bayangkan ketika imamnya saja itu tidak fasih membaca Al-Quran, terbata-bata, sementara anaknya itu belajar ditepeki. Wah, bacaannya sudah bagus, kan harusnya sang orang tua itu merasa malu. Maka sobat ngaji dimanapun Anda berada, ketika memilih pasangan hidup, carilah dia yang fasih membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baca Al-Quran yang sederhana saja, misalkan fasih ya membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tentu akan berbeda ketika sang imam, si suami ini membaca Al-Fatihahnya terbata-bata dan tidak fasih. Terus selanjutnya adalah pemahaman syariahnya tidak terbata-bata. Artinya dia memahami syariah, memahami hukum-hukum Islam, memahami fikih. Terus berbakti kepada orang tuanya. Ini penting sekali. Carilah pasangan hidup yang berbakti kepada orang tuanya, karena berbakti kepada orang tua adalah salah satu perintah agama yang statusnya berada di bawah berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya carilah dia yang menjaga lisannya, karena dia yang bisa menjaga lisannya adalah orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Lalu pandai mengatur waktunya, jadi waktunya tidak hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak baik, digunakan untuk hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu kriteria selanjutnya adalah menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Intinya dia itu orang yang bisa diberikan amanahnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan ini menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil, karena dosa-dosa yang kecil sekalipun ketika bertumpuk maka akan menjadi dosa yang besar. Tidak ada dosa besar tanpa diawali dari dosa-dosa yang kecil yang bertumpuk. Kita lanjutkan sobat ngaji. Kriteria yaitu adalah selanjutnya kriteria kesuburan.
Hadisnya dari riwayat Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maaf, ini Ibnu Hibban, bukan Ibnu Hibban. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku berlomba-lomba dengan nabi lain pada hari kiamat. Wanita yang banyak anak itu maksudnya adalah wanita yang subur. Maka carilah kriteria pasangan hidup yang selanjutnya, yaitu yang subur. Karena kesuburan itu nanti erat kaitannya dengan perkembangbiakan, atau nanti kaitannya dengan keturunan. Karena salah satu tujuan menikah tentunya adalah memperoleh keturunan yang sah, yang soleh dan solehah. Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, menikahlah karena aku berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Janganlah kalian menjadi seperti para rahib Nasrani. Nah, Rasulullah itu bersabda untuk menikah karena apa? Rasul itu berlomba-lomba dengan umat dari nabi lain, akan banyak-banyakan umat. Nah, bagaimana umatnya akan banyak kalau mereka tidak menikah dan mereka menikahnya dengan orang yang tidak subur. Nah, di sini ditutup dengan dan janganlah kalian menjadi seperti rahib Nasrani. Karena orang-orang Nasrani itu rahibnya, khususnya rahibnya itu pendetanya, mereka yang ada di gereja-gereja mereka yang mengurusi gereja itu tidak menikah. Cari yang subur. Terus kriteria selanjutnya adalah terkait dengan fisik dan psikis. Cari yang badannya sehat. Cari yang intelektualitas, artinya memiliki kecerdasan. Karena apa? Kecerdasan inilah nanti yang akan menurun. Gennya akan menurun kepada anak-anaknya nanti. Ketika orang tuanya itu cerdas, intelektualitasnya itu tinggi, itu bisa menurun kepada keturunannya. Lalu kejiwaan, carilah yang memiliki kejiwaannya itu yang mantap, yang tidak gangguan jiwa, atau yang tidak gila, yang tidak temperamen. Insya Allah keluarganya bisa menjadi damai, tenang. Tapi ketika menikah dengan orang yang bertemperamen tinggi, wah, dela-dela kesuh, dela-dela ngamuk, kan bahaya. Ya, maka cari yang kejiwaannya bagus. Lalu kebersahajaan, tidak matre, tidak setitik-setitik duit, gelem apa-apa asal ana duit. Naudzubillahimin. Dan carilah yang bersahaja apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Lalu yang memiliki kemampuan mendidik anak. Nah, karena anak ini adalah amanah dari Allah yang tidak hanya cukup dikasih makan, dikasih baju, dikasih sepeda, tidak cukup, tapi mereka, anak-anak itu paling membutuhkan pendidikan dari orang tuanya. Nah, demikian tadi ya kriteria dalam memilih pasangan hidup yang idaman. Semoga kita itu nanti bisalah mencari pasangan hidup yang demikian, sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hattal jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ini berakhir, pembelajaran hari ini berakhir, kita perlulah belajar dari yang namanya sepasang sepatu. Nah, kita bisa loh belajar dari sepatu, dari filosofi dari sepatu ini sendiri. Apa sih filosofinya? Yang pertama, sepatu ini kan bentuknya memang tidak sama ya, ada yang kanan, ada yang kiri. Tapi apa? Ternyata Allah itu menciptakan sepatu, dalam ini menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk bersama. Ada kanan, ada kiri, ada laki-laki, ada perempuan. Bentuknya tentu tidak sama, karakteristiknya tentu tidak sama, tapi apa? Tujuannya sama, diciptakan untuk bersama. Lalu yang kedua,
sepasang sepatu itu selalu sederajat. Ketika yang lain di tanah, maka yang lainnya juga sepasangnya itu juga ada di tanah. Ketika yang lain pergi ke kantor, maka yang kanan juga akan pergi ke kantor. Ketika yang satu ditaruh di di depan masjid, di posisi bawah, yang lain juga akan di posisi yang di bawah. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika suami, ketika istri itu memiliki derajat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih unggul maupun lebih rendah, maka harus saling menghargai. Selanjutnya yang ketiga, filosofi dari sepatu ini adalah saat berjalan mereka ini kan tidak kompak, ada yang di depan, ada yang di belakang. Pasti tidak mungkin keduanya akan berjalan secara ini bareng-bareng ngarep kabeh atau berjalan di belakang semua. Tidak ada, tidak akan kanan atau kiri itu berbarengan berjalannya, kecuali siji pocong pun juga tidak jalan beriringan, kanan kiri. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa meskipun mereka tak kompak dalam berjalan, tapi tujuannya adalah sama. Maka harus membangun komunikasi. Terus belajar dari sepatu yang selanjutnya adalah ketika sepatu ini salah satunya itu hilang, dicolong atau apa, maka yang satu tidak akan ada artinya lagi seperti semula. Maka jagalah baik-baik sepatunya, maka jagalah sebaik-baiknya pasangan yang Allah ciptakan untuk diri Anda. Begitu belajar kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Ketika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya bagi Awi Channel. Syukron ala ihtimamikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.